Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, Joy Sang Pujangga. Sebelum saya memulai cerita saya kali ini, saya mohon kepada pendengar semua untuk selalu bersedekah dengan cara like, komen, dan subscribe, karena sedekah adalah ladang amal untuk kita semua. Kini saya akan membawakan cerita tentang Jakarta 1998, di mana saat itu pemerintahan dipegang oleh Bapak Presiden Soeharto. Bapak Presiden Soeharto sempat menjabat sebagai seorang presiden selama 23 tahun. Dan dikala itu Bapak Presiden Soeharto dipilih oleh MPR dan DPR, bukan dipilih oleh rakyat seperti presiden yang sekarang ini. Saat Bapak Presiden Soeharto masih menjabat sebagai presiden kala itu, semua harga-harga pun masih terbilang murah dan sangat-sangat terjangkau untuk semua rakyat. Dikarenakan zaman ingin sebuah perubahan, saat itu para mahasiswa di Jakarta mengadakan reformasi, bertujuan hanya untuk menurunkan Pak Harto yang selama itu menjabat selama 23 tahun. Dikala perjuangan para mahasiswa untuk menurunkan Bapak Presiden Soeharto, sangat banyak kekacauan yang terjadi di mana-mana. Semua mahasiswa yang berada di Jakarta turun jalan, tumpah ruah, terutama mereka bereformasi di gedung DPR di Jakarta, yang dimana letaknya tidak jauh dari Stadion Bung Karno. Setiap harinya para mahasiswa terus bereformasi, bertujuan untuk menjatuhkan tata Presiden Soeharto kala itu. Dan tidak cukup hanya para mahasiswa yang bereformasi saat itu, masyarakat yang ada di Jakarta pun turun jalan, mengeluarkan suara-suara kebebasannya, ingin perubahan dalam negara ini. Karena banyaknya massa dari segala elemen, dari itu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Akhirnya terjadilah kekacauan di kota Jakarta saat itu, sangat-sangat kacau dan sangat-sangat menyedihkan. Di setiap sudut dan jalan-jalan Jakarta selalu ada keramaian dan selalu ada reformasi. Yang saat itu bukanlah mahasiswa saja yang bereformasi, melainkan juga masyarakat dan segala elemen. Kacau dan sungguh-sungguh kacau, sangat-sangat brutal kala itu. Provokator pun ada di mana-mana. Semua tempat-tempat pasar swalayan dikelilingi oleh masyarakat dan massa yang sangat banyak. Terjadinya pembakaran di mana-mana. Setiap swalayan yang berada di Jakarta semuanya ludes dibakar. Di setiap wilayah Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, semua swalayan-swalayan hancur terbakar. Terkecuali swalayan yang sangat besar seperti Plaza Senayan, Plaza Indonesia. Tempat itu dijaga oleh para aparat yang berpakaian komplit dan alat-alat komplit untuk menjaga para massa yang ada di Jakarta saat itu. Dan semua etnis Tionghoa pun lari kocar-kacir pulang ke negerinya saat itu. Karena saat itu orang-orang Tionghoa salah satu inceran masyarakat pribumi yang berada di Jakarta. Sampai-sampai setiap pertokoan selalu dicatat milik pribumi. Salah satu pusat reformasi terbesar adalah di Jalan Semanggi, tidak jauh dari gedung DPR MPR waktu itu. Masyarakat tumpah ruah semuanya turun ke jalan. Dan tidak sedikit para keluarga-keluarga mereka yang ikut reformasi saat itu harus mengalami pedasnya gas air mata para aparat yang berada di jalan. Dan di waktu itu ada salah satu mahasiswa yang sempat gugur dalam menjalani reformasinya, yang bernama Erlangga. Erlangga sebagai pahlawan reformasi sampai saat ini. Dia gugur di Medan saat reformasi menurunkan Soeharto. Saat itu Jakarta benar-benar sangat-sangat brutal. Api berada di mana-mana karena kekacauan pun berada di mana-mana. Pada akhirnya Bapak Presiden Soeharto mengikrarkan kalau dia menurunkan jabatannya sebagai kepresidenan saat itu. Merdeka, 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 itu sambut para mahasiswa. Karena berhasil menurunkan Bapak Presiden Soeharto yang selama itu telah menjabat sebagai presiden selama 23 tahun. Setelah semua usai dan para mahasiswa merasa telah menurunkan Bapak Soeharto, semua barang-barang yang ada di Jakarta harganya mulai melambung tinggi. Baik itu sandang, pangan, dan papan, semuanya sangat-sangat tinggi. Karena setelah kekacauan itu perekonomian Indonesia menjadi moneter, sangat-sangat moneter saat itu. Dan rakyat Indonesia dan juga pemerintahan saat itu mulai bebenah, mulai membersihkan bekas kekacauan-kekacauan reformasi dan masyarakat yang tumpah ruah turun di jalan saat itu.
Erlangga adalah salah satu nama mahasiswa yang mati di Jalan Semanggi saat itu, saat dia bereformasi. Namanya tercatat sebagai pahlawan reformasi sampai saat ini. Dan mulailah pemerintahan yang sangat baru. Presiden yang mulai dipilih oleh rakyat, bukan oleh MPR ataupun DPR. Dan mulai juga perubahan pada negara kita. Semuanya serba berteknologi. Perlahan demi lahan semua jalan mulai bagus. Gedung-gedung pencakar langit di Jakarta mulai berkembang. Semua itu adalah berkat perjuangan-perjuangan para mahasiswa kita dulu. Yang tidak luput juga para masyarakat yang kuat membantu reformasi para mahasiswa saat itu. Karena menginginkan sebuah perubahan dalam negara ini. Erlangga, pahlawan reformasi kita yang tercatat sebagai pahlawan sampai saat ini. Namanya pun sempat digunakan syair lagu pada salah satu kelompok band legendaris di Indonesia. Tujuannya hanya untuk mengenang pahlawan sang reformasi. Semoga pejuang kita diterima di sisinya, diberikan taman terindah di sisi sang kuasa, dimaafkan segala dosa-dosanya dan diterima amal dan ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Itu adalah sebuah cerita nyata yang terjadi pada saat itu pada tahun 1998. Di mana para mahasiswa dan masyarakat mendeklarasikan untuk mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Banyak sudah yang dikorbankan oleh mahasiswa dan masyarakat saat itu. Nyawa, harta, dan benda. Dengan kemajuan zaman yang saat ini kita rasakan, pesan dari saya, rawatlah negeri ini bersama-sama. Jangan lupakan para pejuang-pejuang kita yang telah memperjuangkan negara ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Di lain waktu saya akan menceritakan kisah-kisah nyata, real yang ada di sekeliling kita. Dan jangan lupa untuk terus bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal bagi kita semua. Like, subscribe, dan komen agar saya bisa lebih semangat untuk menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Baik itu dari kalangan rakyat biasa sampai kalangan orang-orang di atas sana. Insya Allah dari izin Sang Kuasa saya akan menceritakan semua kisah-kisah nyata yang ada di kehidupan kita. Saya Joy Sang Pujangga yang selalu memberikan motivasi pada cerita-cerita yang saya ungkapkan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bersemangat menghadapi kenyataan hidup ini. Teruslah untuk kita selalu berusaha, karena yang namanya usaha tidak pernah mengkhianati kita dan akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Dan juga terus yakin akan langkah-langkah kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.